Pertama, kita akan memakai strategi development framework dari Profesor Arnold Hex, Profesor Hex. Pertama adalah visi. Kita akan belajar membuat visi atau merevisi visi, misi, value atau nilai, dan objektif atau target. Setelah itu kita akan menganalisa internal, kekuatan dan kelemahan, dan kekuatan dan kelemahan itu dalam kendali manajemen. Cara analisanya kita dengan value chain, nanti secara detail kita bisa lihat bagaimana kekuatan dan kelemahan kita dibandingkan dengan pesaing. Jadi kekuatan dan kelemahan selalu dibandingkan dengan pesaing. Selain itu, kita akan lakukan external analysis untuk melihat peluang dan ancaman. Peluang dan ancaman di luar kendali manajemen. Jadi peluang dan ancaman ini sepenuhnya dari luar dan kita hanya bisa bereaksi. Dari situ kita akan melakukan analisa industri dengan 5 force-nya Porter. Di sini adalah industrinya, di sini ada customer, kekuatannya customer, bargaining power dari customer, bargaining power dari supplier. Kemudian kita juga lihat substitusi, produk substitusi. Yang di bawah ini, selain itu kita akan coba lihat juga kekuatan atau ancaman dari pendatang baru yang ada di sini, pendatang baru. Newcomer. Jadi kita coba lihat newcomer-nya bisa masuk dengan mudah atau tidak, kita akan analisa. Setelah itu, setelah industri analisis, kita akan melakukan analisa PESTEL. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, sama legal analysis. Di luar industri yang ada lingkungan lebih besar lagi, yang kita coba lihat analisa. Berdasarkan itu, maka kita bisa bikin SWOT matrix. Dari SWOT matrix, kita akan menelurkan basic strategi. Jadi visi, misi, value, objektif ini dimasukkan dalam SWOT matrix. Output-nya adalah basic strategy. Setelah kita lihat basic strategy, kemudian kita bangun corporate strategy, kemudian business strategy, kemudian functional strategy. Setelah itu kita kerjakan program-program strategis dan budgeting. Ini adalah framework-nya Profesor Hex. Oke, kita coba masuk dulu memahami definisi entrepreneurship, apa itu. Ini small medium untuk entrepreneur. Di sini revenue, cash flow, job overtime ini biasanya usaha kecil menengah UKM, fokus pada local market, restoran, laundry, layanan, dan sebagainya. Waktunya singkat, sejak investasi sampai menghasilkan waktunya singkat. Pertumbuhannya linear, dan modalnya nggak terlalu banyak. Sedangkan entrepreneur satu lagi adalah innovative driven enterprise. Ini fokusnya ke global market, produk dengan inovasi sebagai intinya. Kemudian dari sini biasanya waktunya lama untuk investasi, karena investasi cukup besar di teknologi, baru dia naik. Tapi begitu naik, dia akan bergerak secara eksponensial. Apa itu inovasi? Inovasi adalah penemuan dikalikan dengan komersialisasi. Kalau hanya penemuan saja, bukan inovasi. Ya, ditemukan sudah saja. Tapi kalau itu bisa dikomersialisasikan, baru itu menjadi berguna, inovasi yang berguna untuk customer. Sesungguhnya entrepreneurship adalah membuat craft atau kerajinan di antara science dan art, di antara pengetahuan dan seni. Ini ada di sini. Seperti orang bikin keramik. Jadi diajarin ilmunya, tapi bagus atau tidak, masing-masing harus kreatif, punya seni. Jadi entrepreneurship itu bisa dapat dicapai. Kemudian dia harus membuat produknya unik, tidak sembarang, tidak kodian.
unik, belum dibuat orang lain. Kemudian ilmu ini dapat dipelajari. Dan prinsip pertama bisa berhasil, tapi belum tentu sukses. Karena kita perlu keterampilan, perlu pelatihan untuk keterampilan. Berikutnya kita coba lihat metodologi dari disiplin entrepreneurship yang dari Profesor Bill Olet. Pertama adalah who is your customer? Customer Anda siapa? Clear didefinisikan. Maksudnya customer itu yang paying customer, bukan yang customer yang gratisan, bukan. Jadi, what can you do for your customer? Customer itu butuh apa? Dia butuh pelayanan kesehatan. Oh, bikin klinik. Kesehatan apa? Kecantikan di mana? Oke, di Pondok Indah. Banyak orang-orang kaya, ibu-ibu yang ingin merawat kecantikan, bikin di situ. Jadi, what can you do for your customer? Kemudian, how does he or she acquire the product? Kalau kita sudah punya klinik, bagaimana beliau-beliau itu bisa masuk ke klinik kita? Klinik kita di dalam gang atau di jalan besar atau di mall, kita coba lihat bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian, how do you make money of it? Jadi setelah kita bikin data, bagaimana membuat uang? Dihitung. Biaya yang kita keluarkan harus lebih kecil daripada pendapatan kita. Artinya, pelayanan kita harus bernilai lebih tinggi dari biaya kita. Nah, nanti akan kita detail masuk situ. Kemudian setelah itu, how do you scale? Kalau sudah berhasil, bagaimana diperbanyak? Klinik, 1 klinik berhasil, 2 klinik berhasil, 3 klinik. Contohnya di Bandung ada toko roti, Kartika Sari, tadinya di gang, di depan stasiun Bandung, berhasil dibesarkan, beli toko di Cedago, produk unggulannya, yang lain ikut, titip di situ. Caranya salah satunya seperti itu. Oke, saya kira itu pelajarannya. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Kami sangat ingin Bapak memahami material ini, karena ini akan menentukan competitiveness perusahaan Bapak atau Ibu dalam menyusun strategi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.